Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan begitu beribu-ribu nikmat, serta tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Bulan Ramadan itu berubah menjadi bulan yang diisi dengan kemalasan, hanya untuk tidur-tiduran, hanya untuk berleha-leha saja. Sebagai orang berkata, loh, kita tidurkan ibadah, apakah kita tidak boleh ibadah? Sebagaimana jihad adalah ibadah, tidur juga adalah ibadah. Ini masalahnya, banyak orang termakan dengan ungkapan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Dan amat disayangkan, ungkapan ini sering disampaikan, diulang-ulang di bulan Ramadan. Terutama para khotib, para dai, para mubalik, dan kaum muslimin menerima begitu saja tanpa meneliti apakah ungkapan itu betul atau tidak. Ketika mengkaji perkataan para ulama, ternyata kita dapatkan bahwa ungkapan tersebut merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Jami Syu'abul Iman. Hadis nomor 3653. Ungkapan tersebut redaksi Arabnya berbunyi, naumus sha'i ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ketika kita mendengar ini, tentu kita perlu bertanya, apakah betul ini hadis? Dan kalaupun itu hadis, apakah itu hadis yang sahih atau tidak? Ternyata para ulama kita menjelaskan bahwa hadis ini salah satu yang meriwayatkan hadis yang biasanya dikatakan sebagai perawi hadis adalah seseorang yang bernama Sulaiman ibnu Amrin An-Nakhai. Sulaiman ini adalah seorang yang dikatakan oleh para ulama kita sebagai orang yang suka memalsukan hadis. Siapa yang mengatakan itu? Yaitu para ulama pakar hadis sekaliber Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau bahwasanya Sulaiman itu suka memalsukan hadis. Dan yang mengatakan itu bukan hanya Imam Ahmad, Imam Yahya ibnu Ma'in juga mengatakan hal yang serupa. Ya, kata beliau bahwa sudah dikenal reputasinya suka memalsukan hadis. Apakah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang kondisinya seperti ini akan kita terima? Tentu tidak. Dan yang mengatakan itu banyak, bukan hanya Imam Ahmad, Imam Yahya ibnu Ma'in, ada juga Imam Ibnu Adi, Imam Ibnu Hibban, dan masih banyak ulama-ulama lainnya. Makanya dari sinilah kita memahami kenapa para ulama kita menilai hadis ini adalah sebuah hadis yang dhaif. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilatul Hadis Ad-Dhaif wal Maudu. Beliau mengatakan bahwa hadis ini itu adalah hadis yang dhaif. Itulah akibat dari menerima sebuah ungkapan tanpa memverifikasi, tanpa mencari, tanpa berusaha mengkoreksi apakah hadis itu adalah hadis yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena membaca hadis yang dhaif, akhirnya kaum muslimin terprovokasi untuk bersikap malas di bulan Ramadan. Yang ini tentu tidak sesuai dengan rekam jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat serta ulama salaf. Maka mari kita berusaha untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan semangat yang tinggi dan juga dengan produktivitas di amal serta mengisinya dengan sesuatu yang bersifat positif. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Uzul ma qala walat tadzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihatlah siapa yang menyampaikan. Allahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.